Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini, yakni Bapak Insinyur Haji Tubagus Robi Budiansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Insyaallah. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah, beliau Bapak Robi adalah Ketua Tamfidiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Kita tahu bahwasanya Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang tidak hanya membicarakan masalah diniyah wa amaliyah Nahdlatul Ulama, tapi NU mulai awal berdiri juga berdampingan dengan kebangkitan Nahdlatul Tujjar, yakni kebangkitan para pedagang saat itu. Dan ini, konsep ini sebenarnya dimulai daripada apa yang disampaikan oleh Al-Quran ketika kita melakukan ibadah, juga berdampingan dengan dimensi ekonomi. Semisal aqimis shalah wa atuz zakah, kerjakan sholat dan keluarkan zakat. Itu merupakan pertanda bahwasanya Islam tidak melupakan tentang bagaimana ekonomi keumatan. Karena itu alhamdulillah kami menginginkan mendapatkan pengalaman yang luar biasa kepada Bapak Robi untuk belajar lebih banyak berkaitan bagaimana Bapak mengelola, memimpin Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta. Kira-kira menurut Bapak Robi, apa yang paling penting, yang urgen untuk ditangani khususnya di Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pak Kiai Misbah, apa kabar? Baik. Terkait dengan pertanyaan Pak Kiai Misbah mengenai NU sekarang, NU yang sekepemahaman saya bergerak dalam 3 pilar, yaitu pilar politik, pilar ilmu dan keagamaan, serta pilar ekonomi. Yang sekarang saya perhatikan adalah kita terlalu fokus terhadap pilar politik, sehingga 2 pilar itu bukannya tidak diperhatikan, tapi sangat minim pergerakannya. Oleh karena itu kita sekarang di era yang baru ini harus bisa mengangkat lagi 2 pilar yang pilar ilmu dan keagamaan dan pilar perekonomian. Karena memang NU di era globalisasi ini harus melahirkan kader-kader yang bisa memenuhi 3 pilar itu, gitu. Sehingga kita juga bisa bersaing dengan negara-negara lain dan dengan kelompok-kelompok lain, gitu ya. Nah, bagaimana strategi yang kami ciptakan dalam membangun 2 pilar yang minim ini, yaitu khususnya di DKI kita ada 3 strategi yang kita coba untuk lakukan pendekatan, yaitu 1, pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, yang kedua pemberdayaan ekonomi berbasis masjid ataupun mushola, dan yang ketiga pemberdayaan ekonomi berbasis sekolah-sekolah Islam yang ada di Jakarta. Kenapa 3 titik itu yang kita sasar? Karena memang secara umum pesantren sudah kita ketahui bahwa pesantren itu mempunyai program-program kemandirian dari semua bidang, bukan hanya ekonomi, tapi sosial, budaya, keagamaan, semuanya mereka mempunyai program-program yang mandiri, dan mereka juga terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah sudah menciptakan kader-kader yang bisa berperan di negara ini memang. Nah, di Jakarta juga kita coba untuk
untuk melihat potensi yang ada ini dengan mencari pesantren-pesantren yang bisa kita kerjasamakan atau kita besarkan, sehingga dari pesantren-pesantren itu lahirlah kader-kader yang bisa berperan lebih lagi, terutama di era globalisasi nanti. Kemudian di masjid, kenapa kita masjid dan musola kita perhatikan? Karena memang masjid itu merupakan satu tempat yang awal, kalau saya menurut pemahaman saya, karena semua kegiatan bisa berawal dari masjid, ya, dari mulai perekonomian, sosial, budaya, ekonomi, ilmu dan pengetahuan, semuanya bisa berawal dari masjid. Kita nggak usah lah kita sewa tempat untuk acara, sewa tempat untuk sekolah, sewa tempat untuk mendirikan koperasi, cukup di masjid itu. Kegiatan yang kita udah lakukan untuk memaksimalkan peran masjid adalah kita ada program Cinta Masjidku. Jadi NU DKI bekerja sama dengan Yayasan Warung Infak itu setiap minggunya kita pergi ke masjid-masjid yang dikelola atau diasuh oleh kiai-kiai dari NU. Apa yang kita lakukan di sana adalah kita bersih-bersih masjid, membantu apa yang menjadi kekurangan dari masjid tersebut dan mengaktifkan lagi peranan masjid tersebut. Jadi di situ kalau misalnya memang kita ada pendidikan, ya kita kita tingkatkan pendidikan di sana. Kemudian di sana ada koperasi, ya kita kembangkan di sana koperasi. Di sana jadi ada pusat latihan hadro marawis, ya kita tingkatkan. Jadi memang apapun kegiatan kita pengen semuanya berpusat di masjid, supaya masjid-masjid di Jakarta khususnya itu bisa mempunyai peran yang sangat penting dalam melahirkan kegiatan-kegiatan maupun kader-kader NU khususnya ke depannya supaya bisa lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, kita sasar adalah sekolah-sekolah Islam yang ada di Jakarta. Itu juga hampir sama dengan pesantren. Nah, kita juga ingin mempunyai sesuatu program yang signifikan, terutama program-program kaderisasi, sehingga kita bisa menciptakan kader-kader yang nantinya bisa menguasai ekonomi, sosial, budaya, bisa mampu berargumentasi, bisa mampu berpolitik, mampu bersaing dengan di era kancah nasional maupun di kancah internasional. Kemudian program itu juga dari NU sudah kita jalankan, yaitu program leadership. Leadership itu isinya adalah bagaimana menciptakan program-program yang bersifatnya membina kader-kader NU khususnya, kemudian dari segala bidang. Nah itu insya Allah setelah Lebaran kita kita aktif lagi sampai insya Allah selamanya. Insya Allah. Baik para pemirsa, kita telah mendengar bersama-sama apa yang menjadi kegiatan fokus daripada pimpinan wilayah NU Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Kira-kira apa tantangan yang terbesar menurut Bapak Robi berkaitan dengan pengelolaan Nahdlatul Ulama di Jakarta di bidang apapun kira-kira? Jadi menjawab tantangan kedepannya, kita sama-sama masyarakat Nahdlatul Ulama beserta seluruh masyarakat seluruh Indonesia untuk sama-sama menjaga negara kita, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman-ancaman dari luar yang mau memecah belah kita, mau memecah belah umat, sehingga kita harus selalu bersatu sebagaimana pesan dari pendahulu kita yang ikut mendirikan bangsa Indonesia ini, dan kita harus kompak, harus selalu bersatu sampai akhir zaman nanti. Dan saya juga menghimbau kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun dinas-dinas sosial maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta khususnya dan Indonesia secara umum
memberikan kesempatan kepada masyarakat Nahdlatul Ulama untuk bisa berpartisipasi dalam mengembangkan potensi-potensi yang kami miliki. Selain sektor ekonomi masyarakat menengah ke bawah, apa di kalangan Nahdlatul Ulama ada yang melakukan hal-hal besar berkaitan dengan ekonomi? Ya, alhamdulillah banyak, Pak. Jadi memang potensi-potensi yang ada di DKI ini nggak kalah sama potensi-potensi yang ada di daerah-daerah lain. Dari mulai ekonomi kreatif, ekonomi menengah ke bawah, sampai supplier, kontraktor, developer, semuanya ada. Dan semuanya itu jalan sebenarnya. Nah, pintar-pintarnya kita lah yang harus bisa membesarkan mereka supaya orang-orang tuh sebenarnya tahu potensi-potensi yang ada di masyarakat Nahdlatul Ulama tuh seperti apa gitu. Karena saya juga akhir-akhir kemarin ini banyak yang berdiskusi dengan mereka, ya mereka mempresentasikan hasil-hasil kerjanya mereka, memperlihatkan hasil-hasil kerja mereka dan sangat baik, sangat bagus dan sangat bisa dibanggakan. Nah, oleh sebab itu kami juga menghimbau dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, apapun dinas-dinas maupun perusahaan-perusahaan agar bisa membantu mereka dalam mengembangkan potensinya ataupun bersinergi dengan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk membuktikan kemampuan-kemampuan dari kami untuk dapat berpartisipasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan-perusahaan tersebut gitu loh, Pak. Baik, para pemirsa, memang DKI kita tahu adalah pusat berbagai macam aktivitas masyarakat Indonesia. Dan kami berharap Nahdlatul Ulama ke depan di DKI Jakarta lebih besar perannya, utamanya berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan dalam bidang ekonomi, dalam dunia pendidikan. Karena berbicara politik barangkali walaupun itu juga perlu dipikirkan, tanpa dipikirkan pun sudah jalan sendiri. Ya. Baik.